prosesi ataupun pada saat ini dilakukan uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI. Untuk menjadi calon Panglima TNI tentunya pemirsa, di mana saat ini kita melihat Kasal adalah tentunya merupakan salah satu-satunya calon tunggal untuk uji kelayakan fit and proper test yang hari ini dilakukan di DPR RI, tepatnya di Komisi 1 DPR RI. Ada tentu beberapa hal yang ingin digali oleh DPR sebelum memutuskan Kasal untuk menjadi Panglima TNI. Ucapan selamat kami supaya ada ketertiban, mungkin Pak calon Panglima yang sudah disetujui hari ini di Komisi 1 untuk Bapak yang berkeliling supaya kita nggak ke sana. Silakan Bapak. Bisa kita lihat bersama, ini merupakan sesi tanya jawab yang baru saja dilewati oleh seorang calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Berjabat tangan ya Tisa dengan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Tadi memang sesi tanya jawab ini berlangsung secara tertutup. Kita juga sudah mendengar secara rinci pemaparan visi misi yang langsung disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono. Ya, terkait dengan tentunya pemaparan visi dan misi dengan kondisi terkini pemirsa, baik kondisi di tingkat nasional, regional, dan juga tingkat global. Tentu banyak pertimbangan yang akhirnya memutuskan untuk menjadikan Kasal sebagai Panglima TNI, dan ini merupakan satu-satunya calon yang tepat untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pemirsa. Di sisi global, ini dihadapkan pada persaingan dagang dan investasi, perubahan iklim, wabah penyakit, biosecurity, serangan cyber, serta dengan potensi ancaman kelangkaan pangan maupun energi, di mana tentu terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, peran dan tugas TNI ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat memang TNI tugasnya bukan hanya untuk menjaga pertahanan negara perang saja, tapi juga ada operasi non militer selain perang yang tentu harus menjadi perhatian juga dari TNI. Dan ini tentu menjadi concern bagi Panglima nanti ketika nanti sudah resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Di hadapan Komisi 1 DPR RI, Laksamana Yudo Margono juga memaparkan kekuatan 3 matra TNI, darat, laut, udara yang solid dan tentunya loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah isu persoalan juga diangkat oleh Komisi 1 meskipun tadi sifatnya tertutup, tapi di awal sebelum mulainya pemaparan visi dan misi, Komisi 1 menjelaskan bahwa mereka ingin menggali mengenai kemaritiman, kemudian kasus Papua, kesejahteraan prajurit, sampai dengan independensi TNI dalam pemilu yang akan datang. Ya, pemirsa, usai melakukan paparan tentunya hari ini juga dilakukan pendalaman oleh Komisi 1 DPR RI terkait dengan paparan-paparan program visi dan misi yang dibawa atau ditawarkan oleh calon Panglima TNI Yudo Margono selaku Kasal masih saat ini pemirsa, mengenai isu-isu terkini yang harus dihadapi oleh Indonesia. Banyak sekali isu yang harus dihadapi Indonesia dan situ dibutuhkan kehadiran dari TNI. Nah, setelah dilakukan pemaparan kemudian anggota DPR RI meskipun dilakukan tertutup tadi dilakukan pendalaman, menguji ataupun juga mempertajam lagi konsep yang ditawarkan oleh calon Panglima TNI Yudo Margono. Dan tadi ketika baru awal kita masuk pemirsa ke dalam program Kabar Petang ini, kita mendengar tadi statement dari Ketua DPR RI Komisi 1 Mutia Hafid, atau maksud kami Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, yang mengatakan fit and proper test ini berjalan lancar, dan kemudian ada sebuah informasi yang menyebutkan bahwa sudah tidak ada kendala apapun lagi di DPR. Artinya DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono untuk menjadi
Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki waktu pensiunnya. Betul, saat ini kita sedang melihat momen-momen Laksamana Yudho Margono bersalaman dengan seluruh anggota dan juga fraksi dari masing-masing komisi. Seperti itu terlihat tadi menyalami mulai dari Fadlizon, Mutia Hafid, dan juga anggota lainnya. Memang sosok Yudho Margono ini menjabat sebagai Kasal sejak Mei 2020 menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Ia dianggap sangat mumpuni, sangat paham sekali mengenai dunia kemaritiman. Ya pemirsa, dan kita lihat juga bahwa tentunya ketika menjalani fit and proper test ini tampak ada kehadiran dari Kasat di layar kaca pemirsa, kemudian juga tadi ada kehadiran sempat berjabat tangan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang juga kabarnya kami dapat informasi bahwa sejumlah pejabat utama TNI turut menemani Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk menjadi Panglima TNI hari ini di gedung DPR RI, tepatnya di Komisi 1 DPR RI, yaitu di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Nah, selain itu juga ada pejabat utama TNI yang terdiri dari lintas matra, maksud kami antara lain ada Kepala Staf Angkatan Laut, Wakasal, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Laut atau Wakasal, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, kemudian juga ada Panglima Komando Gabungan Wilayah atau Kogab Wilhan, Laksda TNI Muhammad Ali, kemudian juga ada beberapa nama pejabat lain termasuk Panglima Kogab Wilhan III yang juga hadir dalam kesempatan fit and proper test ini untuk mendampingi Laksamana TNI Yudho Margono. Nah, selain itu pemirsa, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dan juga Kasat Dudung Abdurrahman ini juga tampak ikut mengantarkan Kasal untuk menjadi Panglima TNI ataupun mengikuti fit and proper test yang berlangsung pada hari ini. Tampaknya fit and proper test berjalan dengan lancar pemirsa, tidak ada kendala apapun sama sekali, dan ya, ini menunjukkan bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan akan ada pengganti Panglima TNI, yaitu ada Kasal yang kemudian nanti akan dilantik menjadi Panglima TNI dalam sidang paripurna. Inilah suasana yang begitu cair di Komisi 1 DPR RI ketika seluruh anggota Komisi 1 bersama dengan calon Panglima TNI, kemudian ada juga Kapolri, Kasat, selanjutnya ada Kasau yang berfoto bersama setelah hari ini menjalani sesi tanya jawab, termasuk juga pendalaman dari setiap anggota fraksi di Komisi 1. Memang banyak hal, tapi kalau kita melihat kiprah dari Yudho Margono ini tidak bisa diragukan lagi, merupakan sosok yang tepat menjadi seorang Panglima TNI karena sebelum menjadi Kasal, Yudho ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan 1 tahun 2019-2020 dan Panglima Komando Armada RI Wilayah Barat tahun 2018-2019. Bahkan hubungan Yudho Margono dengan Panglima TNI Andika Perkasa ini terlihat harmonis, banyak kegiatan mereka secara bersama, apalagi ketika pandemi COVID-19, tiga matra ini begitu solid dan juga loyal untuk sama-sama menyelesaikan pandemi di tanah air. Ya, ada satu tahapan lagi Andro sebelum dilantik melalui sidang paripurna, bahwa setelah uji kelayakan atau fit and proper test ini, agenda selanjutnya adalah verifikasi faktual, di mana verifikasi ini dilakukan oleh nanti Komisi 1 dengan berkunjung ke kediaman Yudho Margono. Tujuannya pemirsa untuk melihat secara langsung aktivitas sang calon panglima sebelum pelantikan Jenderal Andika, sebelum dilakukan pelantikan begitu ya. Dan nanti ini tentu akan dilihat seperti apa keseharian dari Laksamana TNI Yudho Margono sebelum nanti dilakukan pelantikan ketika sidang paripurna pemirsa. Nah, nama Yudho Margono merupakan nama tentu yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dan ia dipilih tentu menjadi calon tunggal untuk menggantikan Panglima sekarang Andika Perkasa yang akan purna tugas pada akhir Desember ini. Selama berkarir di militer, Laksamana Yudho Margono yang lahir di Madiun, Jawa Timur, ini merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988. Ada 19 jabatan yang pernah ia emban, diantaranya menjadi komandan di 8 tempat berbeda dan juga komandan Lanal Tual serta komandan Lanas Sorong. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Panglima Komando Armada Satuan dan Panglima Komando Gabungan Wilayah. Laksamana Yudho Margono ini menikah dengan Veronica Yulis Prihayato yang juga dikenal sebagai perwira menengah Polri berpangkat AKBP. Dari pernikahannya, Yudho dikaruniai 3 anak yang seluruhnya adalah
laki-laki. Prestasi memang mumpuni, tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali penghargaan dan juga brevet yang Yudo Margono pernah raih. Ya, beliau tentu juga merintis karirnya dari bawah, Andro, ya, termasuk dengan dulu kita mendengar informasi bahwa yang bersangkutan adalah merupakan seorang anak petani. Kemudian ketika baru tiba di Jakarta sempat tidur di masjid juga, Andro, ya. Jadi memang betul-betul merintis karirnya dari bawah sampai akhirnya dalam waktu beberapa hari ke depan akan menjadi orang nomor 1 di TNI, menjadi Panglima TNI. Proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di hadapan Komisi 1 DPR RI ini untuk menggali sebenarnya visi misi dari Laksamana Yudo Margono ke depan ketika sudah menjabat sebagai Panglima TNI. Kita dengarkan bersama, berikut merupakan konferensi pers langsung dari Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan media. Baru saja tadi dilaksanakan fit and proper test. Kemudian dilanjutkan pendalaman oleh Komisi 1 DPR, dan alhamdulillah pada sore hari ini saya merasa bersemangat tinggi ya, karena ada support dari Pak Kapolri, Pak Kasat, Pak Kaso yang bersama saya dalam mulai berangkat tadi sampai selesainya pun ditunggui beliau-beliau. Tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dalam sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI dengan baik. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, Tawi tadi Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, nah ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama ya pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi ya, karena memang ke depan ya, SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, ya, bagaimana yang sekarang ini ada operasional di Aceh, dievaluasi di Papua juga demikian, kemudian Laut Cina Selatan juga demikian. Ya, ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Kenapa? Soal keberadaan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, saat ini beliau tidak mendampingi karena alasan apa mungkin? Kenapa? Jenderal Andika tidak mendampingi mungkin karena alasan apa? Ya. Ya, beliau pasti memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test ini. Kemarin kan sudah disampaikan waktu di Kolin Lamil, ya, beliau sangat memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test pada hari ini. Kemarin kan sudah nanya semua kan waktu di
Kolonel Amil waktu pelepasan MTF itu. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih untuk Ya nanti akan di klaster-klaster kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan tentunya akan kita evaluasi, tadi juga sudah saya sampaikan ke Komisi 1. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama. Ya, nanti jadi akan kita pendekatan evaluasi. humanis begitu Pak? Ya pasti lah. Tadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas tapi tetap harus humanis. Pak Yudo, izin Pak Yudo, Firda dari Detikom, Pak izin bertanya soal kasus yang teranyar di internal TNI dan Pas Pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kostrad. Izin minta tanggapannya bagaimana? Ada orientasi ke sana juga nggak penindakan hukum di tubuh TNI nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai Panglima? Terima kasih. Ya saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya. Karena ini matra ya darat, nanti kita kan ada Puspom Mat, ya ada Puspomal, ada Puspom AU. Ya, nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing matra. Pak izin Pak, kanan Pak. Pak izin soal ini kan memasuki tahun politik Pak. Nah TNI bagaimana untuk menjaga kenetralitasnya dan persiapan Bapak untuk memasuki tahun panas, tahun politik. Terima kasih. Sekalian ya Pak ya, satu lagi Pak. Ini kan Pak Yudo menjabat menjadi Panglima TNI hanya 1 tahun dan ini banyak diragukan oleh banyak orang untuk bagaimana membawa prajurit TNI dalam 1 tahun dan dibilang tidak akan ada terobosan dalam 11 bulan. Nah, jawabannya dari tanggapan dari Pak Yudo sendiri seperti apa? Itu aja Pak. Ya sudah, tanggapannya seperti itu tadi. Tadi apa tadi? Tahun politik ya, jelas netralitas TNI tadi juga saya sebutkan di dalam visi misi saya tadi, dalam fit and proper test, ya kita tetap netral, ya kita tetap netral di dalam pemilu 2024 nanti. Ya sehingga mulai sekarang ini sudah kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan pada prajurit semuanya ya agar netral. Ya udah, netralitas TNI kan itu. Ya silahkan kan masing-masing orang bisa menilai, mau menilai efektif, mau menilai tidak efektif, ya silahkan itu haknya masing-masing. Ya tadi kan sudah ada di dalam 1 tahun 2023 ini perencanaan apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian nanti tadi ya dari evaluasi tadi